Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fadila Mardika, NIM 2018-53127. Berikut ini saya akan menerangkan tema COVID atau yang disebut Control Objective for Information and Related Technology. COVID adalah dirancang sebagai alat penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanage resiko, manfaat, serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. COVID merupakan kerangka paduan tata kelola TI dan atau sebagai toolkit pendukung yang bisa digunakan untuk menjembatani gap antara kebutuhan dan bagaimana teknis pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID memungkinkan pengembangan kebijakan yang jelas dan sangat baik digunakan untuk IT, kontrol seluruh organisasi, membantu meningkatkan kualitas dan nilai serta menyederhanakan pelaksanaan alur proses sebagai organisasi dari sisi penerapan IT. COVID berorientasi proses. Secara praktis, COVID dijadikan suatu standar paduan untuk membantu pengelola suatu organisasi mencapai tujuan dengan memanfaatkan TI. COVID memberikan paduan kerangka kerja yang bisa mengendalikan semua kegiatan organisasi secara detail dan jelas sehingga dapat membantu memudahkan pengambilan keputusan di level top dalam organisasi. Siapa pengguna COVID? COVID digunakan secara umum oleh orang yang memiliki tanggung jawab utama dalam alur proses organisasi yang organisasinya sangat bergantung pada kualitas, kehandalan, dan penguasaan teknologi informasi. Di tahun 1996 dikeluarkan dan disusun oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISA-CA atau disebut Information System Audit and Control Association. Ada 5 versi COVID yang diterbitkan. Yang pertama, versi pertama diterbitkan pada tahun 1996. Versi kedua tahun 1998. Versi 3.0 di tahun 2000, versi COVID 4.0 tahun 2005. COVID 4.1 tahun 2007 dan COVID versi 5 tahun 2011. Visi COVID sebagai model untuk penguasaan IT. Misi COVID melakukan penelitian, pengembangan, publikasi, dan promosi terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk pemakaian sehari-hari oleh manajer dan auditor. COVID Framework. Berikut adalah alur COVID Framework: IT Resource, IT Process, Business Requirement. Yang pertama data, lalu plan and organisasi atau perancangan organisasi efektif. Yang kedua information system atau accurate and implements atau pengadaan dan implementasi. Berikutnya confidentiality atau rahasia. Yang keempat fasilitas, deliver and support, pengantaran dan dukungan, integrity atau integritas. Yang kelima human resource atau monitor and evaluation, pengawasan atau evaluasi yang berhubungan dengan information reliability, kehandalan informasi. COVID Framework tersedianya sumber daya IT Resource, IT Process, yang bagaimana IT diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan. Lalu
business requirement, apa yang stakeholders harapkan dari IT. Berikut data, informasi sistem, teknologi, fasilitas, human resource. Yang kedua, planning and organization, acquisition and implementation, delivery and support, monitoring. Effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance, information and reliability. COVID terdiri dari 4 poin atau 4 domain. Yang pertama, planning and organization. Kedua, acquisition and implementation. Yang ketiga, delivery and support. Yang keempat, monitoring and evaluation. Selanjutnya, planning and organization. Yang pertama, topik, strategi and taktik, merencanakan visi, organisasi, and infrastruktur. Question, apakah IT dan strategi bisnis sudah ditetapkan? Apakah perusahaan sudah menggunakan secara maksimum sumber dayanya? Apakah semua orang di dalam orang sudah memahami sasaran IT? Apakah resiko IT sudah dipahami dan diatur? Apakah mutu IT sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis? Lalu, acquire and implement. Topik IT solution, perubahan dan pemeliharaan. Question, apakah proyek baru dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan bisnis, dan seterusnya. Lalu kerangka kerja. 1. Mengamankan aset sistem informasi. 2. Efektivitas sistem. 3. Efisiensi sistem. 4. Memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. 5. Menjaga kerahasiaan. 6. Meningkatkan kehandalan. 7. Menjaga integritas data. 8. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada. 1. Mengamankan aset sistem informasi. Aset informasi suatu entitas seperti perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, sumber daya manusia, file, atau data dan fasilitas teknologi informasi lainnya harus dijaga dengan sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi misefisiensi, misefektivitas, dan penyalahgunaan aset entitas. Dengan demikian, sistem pengaman aset sistem informasi merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh entitas. 2. Efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi entitas memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan usaha atau bisnis. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi memberikan manfaat dan ketepatgunaan teknologi informasi dalam operasi dan administrasi. 3. Efisiensi sistem. Efisiensi sistem menjadi sangat penting ketika sumber daya kapasitas yang dimiliki oleh entitas terbatas. Jika cara kerja dari sistem aplikasi komputer menurun, maka pihak manajemen dalam hal ini mewakili entitas harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya, karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi. 4. Memberikan dan mengelola ketersediaan layanan sistem informasi. Berhubung dengan ketersediaan, dukungan atau layanan teknologi informasi. Teknologi informasi hendaknya dapat mendukung secara berkelanjutan terhadap proses usaha atau bisnis entitas. Makin sering terjadi gangguan sistem domain time, maka berarti tingkat ketersediaan sistem rendah. 5. Menjaga kerahasiaan. Fokus kerahasiaan di sini adalah perlindungan terhadap informasi dan supaya terlindung dari akses dari pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab. 6. Meningkatkan kehandalan. Berhubung dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengelolaan organ,
Yang keenam, meningkatkan kehandalan berhubung dengan kesesuaian dan keakuratan bagi manajemen dalam pengolahan organisasi pelaporan dan pertanggungjawaban. 7. Menjaga integritas dan data integrity. Integritas adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu entitas tidak akan lagi memiliki informasi atau laporan kerugian karena pengawasan yang tidak tepat atau keputusan-keputusan yang salah. Faktor utama yang membuat data berharga bagi entitas dan pentingnya untuk menjaga integritas data adalah: yang pertama, makna penting data atau informasi bagi pengambilan keputusan adalah peningkatan kualitas data sehingga dapat memberikan informasi bagi para pengambil keputusan. Nilai data bagi pesaing entitas. Jika data tersebut berguna bagi pesaing, maka kehilangan data akan memberikan dampak buruk bagi entitas. Pesaing dapat menggunakan data tersebut untuk mengalahkan entitas saingannya sehingga mengakibatkan entitas menjadi kehilangan pasar, berkurangnya keuntungan, dan sebagainya. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku. Menaati seluruh peraturan dan aturan yang ada dan berlaku saat ini, baik itu di internal dan eksternal organisasi atau entitas, atau yang juga disebut compliance. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, baik itu di dalam dan di luar entitas, memberikan dampak positif dan bernilai tambah guna, memberikan keyakinan yang cukup bagi para pihak yang berkepentingan. Entitas, khususnya para regulator, bahwa entitas menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dengan tidak meniadakan prinsip biaya manfaat dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis entitas, khususnya kegiatan teknologi informasi. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.